tuh lagi curah hujan tuh lagi tinggi-tingginya. Ya. Jadi kita kebanyakan Biasanya di Desember, hotel Januari aja. sih pasti hujan. Hai Sobat Buram, ketemu lagi sama kita di Buram Ibu-Ibu Rempong. Nah, buat pembahasan hari ini nih, kira-kira gue mau nanya-nanya nih sama Nanat. Mungkin dia ada pengalaman, karena kan sebentar lagi mau menjelang liburan anak-anak sekolah gitu kan, di bulan-bulan Juni akhir sampai ke Juli gitu kan. Nah, biasanya nih moms and dads moms and dads nih biasanya udah bikin plan nih biasanya nih mau kemana ya kita gitu kan, udah bikin budget apa segala gitu kan. Nih, wah libur panjang nih. Iya, mau kemana nih kira-kira? Kalau ada juga yang bosen di sekitar Jabodetabek gitu kan, pengen kemana gitu. Kira-kira lo dari komen nggak yang baiknya, yang bagusnya murah, bagus, dingin, pokoknya semuanya yang serba harga bintang 3, fasilitas bintang 5. Gitu. Oke, kita bahas dulu deh pengalaman gue ya. Pengalaman gue nih liburan tahun kemarin. Gue tuh pergi ke sekalian pulang kampung, tapi gue gitu. Tipis-tipis gue pergi tuh ke daerah yang udah disebut semua, dingin, pegunungan, murah juga, adem, udah dingin adem ya kan. Kids friendly gak? Dibilang kids friendly nggak juga, tapi tergantung kita milihnya. Ada beberapa tempat yang kids friendly juga, ada yang enggak. Tapi ada juga yang nggak ramah sama kursi roda. Gitu. Karena lumayan ya. Kasih tahu nggak nih tempatin mana? Coba kira-kira di mana itu, di mana ya? Malang mungkin? Enggak, kejauhan ya. Ini deh, gue kasih tahu aja. Yang bisa naik, satu lagi, yang bisa dijangkau sama mobil. Jadi kita nggak harus repot-repot pesan beli tiket. Iya benar, bisa juga naik mobil oke. Naik kereta oke. Iya, tapi ke Padang nggak bisa sih. Naik mobil nggak bisa sih. Tapi nggak, cuma butuh waktu. Tapi nggak jauh-jauh ya. 6-7 jam. Berarti nggak jauh kan? Deket dong berarti. Kita kasih tahu aja ya. Yap. Gue tuh ke Dieng. Siapa sih orang yang nggak tahu Dieng? Benar. Ya cuacanya beda-beda tipis sama puncak kalau lagi hujan. Kalau di Dieng itu lebih dominan hujan mulu. Lebih dominan hujan mulu. Karena biasanya sih emang dataran tinggi atau tempat dingin pasti hujan. Ya udah, kita bahas aja ya. Gue tuh pergi ke tempat mana aja sih? Pertama, dulu deh, sebelum ke tempat mana aja, lo harus pilih tuh tempat nginep di mana, karena dari situ menentukan jauh atau dekat tuh tempat destinasi. Iya sih. Waktu itu gue itu nginep di yang namanya Diengkul. Dia nggak jauh dari jalan. Namanya Diengkul. Dia udah. Berarti udah dingin ya kan? Waktu gue di situ. Harganya itu kisaran dari 600 sampai 1,5. Berarti kan nggak mahal banget kan? Dan itu bisa sekitar. Itu weekend atau weekdays? Weekdays. Dari hari Rabu sampai hari Sabtu gue kesana. Nah, itu harganya tuh sekitar 600 sampai 1,2 di tempat yang gue nginep ya. Tapi itu kan setahun yang lalu. Coba bisa deh cari-cari lagi di Diengkul atau beberapa referensi nanti kita kasih juga ya. Tempat-tempatnya itu pertama. Gue ke Diengkul. Nah, destinasi terdekat dari Diengkul itu Candi Arjuna. Candi Arjuna. Arjuna mencari cinta. Akulah Arjuna. Bukit Sikunir. Terus apa namanya? Yang kayak gue lupa tuh namanya. Ya, si Bu Blank. Kawah Sidang. Nah, gue ke Kawah Sidang itu juga nggak jauh tuh dari tempat penginapan gue. Terus sama satu lagi, gue tuh nggak jadi karena hujan. Itu ke Kawah Menjer. Nah itu gue nggak jadi tuh. Memang itu nggak terlalu jauh tuh dari si Diengkul, dari penginapan gue ini. Nah cuma waktu gue dateng tahun lalu itu salah tempat, salah momen gue. Kenapa? Waktunya. Karena lagi musim hujan guys. Nah, nggak apa-apa, dingin-dingin enak. Karena bener-bener di rumah aja ya guys. Mantap. Ke Candi Arjuna dulu ya. Candi Arjuna itu HTM-nya murah sih, 15 sampai 30. Cuma itu dia undak-undakan. Jadi kalau lu bawa lansia itu capek ya.
Terus Ya juga Lansia mah udah liat pegunungan aja diem aja depan, bengong aja. Udah begitu aja sih biasanya Lansia. Ngopi ya, ngopi. tapi cuacanya enak. Terus di sana tuh biasanya apa namanya? Kayak ada apa sih kalau kalau pertunjukan di Candi Arjuna tuh Atraksi. biasanya bukan sih apalah gue lupa namanya itu kan. Cuma itu momennya tuh gue nggak dapet karena posisinya lagi hujan. Yang kedua, Yang atraksi juga kedinginan kali kalau misalkan harus jalan dijalanin. itu nah kalau si Candi Arjuna ini jalan dari depan pintu masuk sampai ke dalam itu lumayan. Jadi kan Yang lo lihat apa di dalam situ? candi pertama, terus sebelum dari awal pintu masuk tuh jadi kayak ada pohon-pohon gitu, ada pohon labu, ada pohon bunga, banyak tuh di Candi Arjuna. Nah memang itu rata-rata orang yang ke Dieng ciri khasnya main dulu ke situ dia buat foto-foto gitu. Nanti deh kita kasih itunya ya, kasih gambar ya. gitu. Tolong editor. Terus yang kedua, gue tuh ke Kawah Sikidang. Dia itu mirip-mirip ke Kawah Putihnya Bandung. Tapi ini kawahnya Sikidang. kawahnya Dieng. Nah, ya mirip kayak gitu. Ya. Dia cuma lihat kawah aja kawah tuh. bau belerang ya kayak gitu. Nah, tapi untuk spot-spot fotonya banyak, bagus. Cuma balik lagi ya dengan kondisi cuaca yang bagus gitu. Terus, ntar pulang lo biasanya beli bubuk belerang. Lo bakal taruh ember lo berendam di situ. Biar anget ya. Gitu. Terus kalau mau ke Kawah Sikidang harus pakai masker karena memang baunya nyengat banget. Dia benar-benar kan lebih benar-benar sedekat itu sama si kawah-kawah belerang itu kalau si Kawah Sikidang. Jadi kayak ada jembatan aja terus buat foto-foto. Terus ke Bukit Sikunir. Nah, Bukit Sikunir ini lo harus effortnya tinggi banget nih. Karena di situ kan dia namanya bukit. Iya, Bukit Sikunir. Karena ngejual view kan. Jadi kita ada apa namanya matahari terbit tuh dari situ. Nah itu emang kita harus nanjak dulu dari biasanya kalau misalkan mau kita dapet view-nya ini dari sekitar jam 3:30 subuh. Kalau lewat dari situ lo nggak akan kekejar ke atas. Nah emang itu balik pokoknya kalau kita destinasi di Dieng itu emang harus nentuin bulan kapannya tuh. Yang itu rata-rata kids friendly and grandparents friendly. Kayaknya sih kalau yang buat kemarin ke tempat itu yang enggak deh. Karena kan lo harus gendong anak. Tapi ya balik lagi ya. Berarti si nenek dan si cucu di rumah aja mau lagi depan lagi kembali bengong. Itu cocok untuk orang yang bulan madu. Bulan madu. Bulan madu. Jalan-jalan dingin, mantap, hujan-hujan, kok perlu masuk keluar rumah. Itu dia makanya kan kalau misalkan di Dieng tuh minusnya adalah cuaca yang benar-benar kayak ekstrim ya. Nggak bisa ditebak juga sih sebenarnya. Ya Allahu alam. Atau enggak lo bawa itu tuh si ibu yang buat penangkal cuaca ke hujan biar pindahin hujan. Terus kayaknya nginep sama dia enak kali ya. Jadi saya kalau mau hujan keluar petir-petir jedar gitu. Langsung dipanggil siapa sih namanya Mbak siapa? Lupa ya editor coba tuh namanya lupa. Terus gitu. Abis itu lo ke ini enggak? Apa? Di sana kan yang terkenal kan Gunung Prau ya. Nah itu dia karena waktu dan gue belum ada kesempatan ke situ. Mungkin lain waktu kita kesana kali ya. Mungkin suaminya yang naik gunung. Enggak, gue gak sempet. Dianya kan naik gunung, suaminya yang naik gunung. Jadi pada saat gue ke Dieng itu karena terlalu sering hujan. Waktu itu gue kalau nggak salah Januari deh, itu lagi curah hujan tuh lagi tingginya. Jadi kita kebanyakan biasanya Desember Januari sih pasti hujan. Itu jadi yang di bulan apa kira-kira? Juni sampai Agustus sih. Nah kebetulan di Agustus itu ada namanya Festival Dieng. Ada juga ulang tahun gue. Happy birthday. Oh ini biar kalian. Siapa tahu lo mau ajakin gue kan? Ada namanya festival di Dieng Kultur kalau nggak salah. Nah, dia tuh kayak di atas bukit, nerbangin lampion kayak gitu. Yang itu bareng-bareng. biasanya rame dan karena cuaca di bulan Agustus lagi bagus. Terus juga kayak misalnya kita ke gunung, itu enak kan kalau cuaca lagi terang. Iya betul. Tapi juga di Dieng itu ya sama kayak di sini juga, ya panas-panas. Misalkan kayak udah siang itu ya panas tetap. Tapi itu di luar bulan-bulan yang tadi gue sebutin ya. Kayak gitu sih. Nah kalau misalkan di tempat lo penuh nih penginapan di Diengkul, kira-kira lo ada rekomen yang agak-agak murah gitu nggak? Apa ya selain Diengkul? Karena Diengkul itu banyak loh pilihannya. Coba nanti deh kita kasih tahu ya rekomendasinya apa. Kalau gue sih karena udah
udah suka sama tempatnya, jadi gue nggak cari-cari yang lain. Mungkin dulu ya, gue coba. Kayaknya waktu itu lo pernah posting deh. Maksudnya gue teman-temannya dia tuh dia pernah posting gitu. Kira-kira ada tempat liburan Dieng juga tuh yang keren. Coba lo lihat postingan temen lo. Coba deh. Coba. Oh iya, gue ketemu. Nah, namanya apa Villa Si Kapuk kalau nggak salah. Villa Si Kapuk Hills. Aduh, namanya lucu-lucu ya. Itu yang deket Sikunir deh kayaknya. School Dieng, Si Kayaknya Kapuk. ya. Aduh, lucu ya. Emang karena di sana kan pegunungan, namanya juga pokoknya jadi ada hill-hillsnya gitu. Tapi rata-rata emang view-nya emang tempat tinggal ke gunung semua ya. Lu tuh sepanjang jalan lo sampai ke kan ada titik 0 Dieng. Nah, itu apa tuh? Titik 0 Dieng itu apa? Titik 0 Dieng itu adalah kayak ini tuh titiknya dari di pertengahan tuh titik 0 Dieng itu loh. Di Dieng yang di situ ada view apa? Nggak ada. Nggak ada, itu cuma buat tempat foto aja. Tulisan titik 0 aja gitu. Titik 0 Jogja kayak gitu. Ini titik 0 Dieng. Oke. Nah, di situ tuh. Terus Oke. sepanjang jalan dari Bojonegoro kalau nggak salah. Di Bojonegoro juga banyak tuh orang foto-foto, ada tulisan Bojonegoro gitu. Selamat datang Bojonegoro. Itu banyak lah di Dieng kayak gitu. Nah, itu sepanjang jalan sampai kita ke penginapan itu semua view-nya kebun wortel, kebun apa namanya? Kol. Jadi benar-benar perkebunan. Kita datang ke Dieng itu kita langsung dikasih hamparan kebun teh, pegunungan. Dan memang kalau misalkan mau bepergian naik mobil, itu harus kondisi mobil juga oke ya. Karena kan lumayan jalannya. Dan pengalaman nanjak nggak? Oh, bukan lagi. Nanjak turun belok. Wah, berarti nggak bisa bawa mobil sedan. Nah, itu nggak bisa. Ambulan nih, bawa ambulan. Amit-amit tuh. Jangan ada. Kayak gitu tuh. Nah, terus apalagi ya? Gue sih pengalaman gue ke Dieng ke beberapa tempat itu sebenarnya mau banyak. Tolnya berapaan kira-kira budget tol? Kalau nggak salah nih ya, gue lebih kurang juga ya. Pulang pergi itu sekitar 800 kayaknya di 800-an ya. Tapi gue tuh pas berangkat salah keluar tol. Lo kayaknya salah jalan dulu emang hidup lo. Lo di Jakarta salah jalan. Ini karena banyakan maps itu ngarahin ke keluar tol Batang. Nah, kalau keluar tol Batang itu jalannya bener-bener curam banget. Parah ya. Jadi mending keluar tolnya jangan tol Batang, tol sebelumnya tuh. Ya udahlah, cari aja nanti ya, itulah pokoknya. Kalau gue kurang paham deh. Kalau emang mau jalannya bagus, nggak mau mobil rusak dan lain-lain, ya cari open trip aja lah. Cari open trip, cari private trip. Udah kelar, Shay. Nggak pakai mobil, nggak pakai rusak. Tapi ya kalau emang lo bawa keluarga ya agak repot aja sih. Kalau open trip, kalau lo cuma berdua sih ya mending. Saran gue sih open trip mahal dikit tapi udah beres semua gitu. Satu lagi sih, menurut pengalaman gue, cari tempat nginep jangan yang kayu-kayu, apalagi pas lagi musim hujan, karena itu bener-bener dingin banget, apalagi yang bawa anak ya, itu bener-bener biasa ada celah-celah ya, tuh, biasanya jadi kan dingin. Iya kayak gitu, itu kalau makin malam, wah itu udaranya dingin banget, bisa-bisa anak lu kena hipo. Serius, emang sedingin itu dia. Berarti kalau gitu harus siapin banyak-banyak baju dingin, banyak-banyak minyak angin, banyak-banyak tawon. Pokoknya gue tuh ngerasain Dieng itu dingin dari jam 1 sampai jam 4 subuh itu bener-bener dinginnya, wah dingin banget sih. Itu guys pengalaman gue waktu ke Dieng. Nah, buat kalian-kalian yang mau rencanain liburan, mungkin ini bisa jadi salah satu destinasi kalian kalau emang mau ke Dieng. Kalau emang yang nggak begitu jauh banget, yang nggak harus beli tiket kereta, tiket pesawat atau apa gitu, masih bisa jarak tempuh pakai mobil, walaupun biasanya long weekend itu adalah macetan yang panjang. Kalau bisa jangan long weekend guys. Ya kan mau liburan sekolah, pemirsa ceritanya. Udah deh, daripada kita debat, kita udahin aja ya. Jangan lupa terus ditonton, like, share, comment, and subscribe. Bye.